Oke, kita bertemu kembali di talk show Way of Life. Selamat pagi, Somer Way of Life. Saya Aldi Susanto yang kembali senang bisa menemani Dr. Pertama Putra Johan untuk bersama-sama kita di program Way of Life. Ini adalah episode yang ketiga. Pak Dr. Johan, salam Somer. Salam Somer Aldi, Ya. Somer Way of Life, salam sehat, sukses selalu. Sukses selalu. Oke, Pak Dokter juga sehat ya? Sehat. Bu Angel sehat juga ya? Sehat. Semuanya kami sehat. Puji Tuhan. Oke, hari ini kita akan mendapatkan pencerahan kembali dari Pak Dr. Johan. Dan kita akan ngobrol apa hari ini Pak Dokter? Tema kita hari ini adalah kejar yang terbaik. Kejar yang terbaik. Wow. Ya. Setelah minggu lalu kita belajar untuk ketetapan itu ya, hati gitu ya. Dan hari ini kita akan mengejar apa-apa yang terbaik. Jangan mengejar yang tidak baik, Pak Dokter ya. Iya, pasti. Kita harus mengejar yang baik-baik saja. Baiklah, kita akan segera mulai agar waktu kita lebih oke. Nanti silakan untuk berdiskusi. Tapi yuk kita dengerin dulu apa yang ingin disampaikan oleh Pak Dokter Johan untuk tema kita hari ini. Monggo Pak Dokter. Terima kasih Somer Aldi. Ada falsafah hidup berkata begini, kehidupan seperti papan catur, jika tiada strategi kita kalah. Strategi untuk apa? Untuk sesuatu penetrasi. Penetrasi untuk apa? Untuk menang. Kita sudah belajar bagian pertama, menang untuk diri sendiri. Strategi untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Tujuan itu apa? Visi. Visi itu apa? Sesuatu yang diimpikan oleh setiap orang. Karena itu bagian yang kedua kemarin minggu lalu kita sudah dapat melihat bagaimana menempatkan kehidupan hati, pribadi dan karir secara tepat. Dan hari ini kita kejar yang terbaik. Somer Mercury, saya percaya semua kita ketika bicara tentang kejar yang terbaik, ada 3 hal yang dikejar semua orang. Itu ya Somer Adi ya. Yang pertama, harta. Semua orang ingin punya uang. Semua orang mau punya kekayaan. Semua orang ingin punya dalam hidup ini sesuatu yang membuat dirinya apapun bisa dia dapatkan. Ya. Uang, angka. Hidup gak jauh dari angka. Kalau kita duduk di sini, yang membedakan kita ketika kita datang ke bank itu angka. Kalau kita tidak punya angka, kita datang ke bank ya kita harus antri. Tapi kalau kita punya angka, kita masuk di tempat yang istimewa. Ya, mungkin customer loyalty-nya mereka yang dapat private room. Karena apa? Angkanya banyak. Jadi kalau kita buka isinya di dalam soal harta, uang itu kalau kita buka isinya semua bangsa sama uangnya, kertas. Yang membedakannya cuma angka. Satu dengan bangsa yang lain angkanya berbeda Somer Aldi. $1 Amerika hari ini mungkin dinilai sekitar 15.000. Ya, jadi beda angkanya saja. Demikian juga kehidupan kita sebenarnya, kita ini ada value-nya. Cara melihat gampangnya adalah ketika semua orang melamar kerja, tidak semua orang diterima. Betul ya Somer Aldi ya? Sama-sama berangkat lulus university, sama-sama sarjana, ketika melamar tidak semuanya diterima. Justru yang diterima yang sesuai kualifikasi, dan itu tidak jauh dari angka. Mereka mulai melihat dari ijazahnya ini angkanya berapa. Ini cum laude. Ini summa cum laude. Ini masuk golongan yang prioritas. Yang ini tidak disingkirkan. Jadi angka berperan penting. Karena itulah yang dikejar oleh semua orang itu adalah harta. Semua kita isinya kalau kita lihat seluruh dedikasi, seluruh pengorbanan orang tua untuk kita sekolah, untuk investasikan keahlian dalam hidup kita, pada akhirnya tujuannya untuk mengejar harta. Dan ukuran keberhasilan yang selalu ditakar oleh orang-orang yang pada umumnya adalah berapa gajinya, berapa kekayaan yang dia miliki hari ini, dan sudah berapa banyak rumah dan investasi yang dia punya. Saya percaya tidak ada orang yang menakar, sudah punya istri 10, dia sangat berhasil. Nggak ada ya Somer Ardi ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Saya rasa hal seperti itu
tidak lumrah dalam kehidupan. Meskipun terkadang hal itu dampak dari harta juga, ada banyak orang nambah investasi bukan sebatas tanah, properti, tapi juga nambah istri. Ya, karena identiknya orang kaya itu ya punya banyak istri. Tetapi saya yakin tidak semua wanita mau di madu. Padahal madu itu baik buat kesehatan. Tapi satu-satunya madu yang tidak disukai kaum wanita itu yaitu di madu itu. Bahkan saya pernah bercerita dengan teman-teman dan kami sempat kelakar. Cara melihat madu asli itu mudah, Saudara Ardi. Gimana caranya, Pak? Caranya kita beli, kita bawa pulang, ya. Kasih istri langsung bisa melihat itu madu asli atau palsu. Kalau itu istri tersenyum, itu madunya asli. Ya. Tapi kalau sampai dibawa istri dengan suatu tindakan lempar sepatu, ya, lempar sendal, atau lagi sampai lempar meja, itu pasti madu dan racun yang dibawa pulang. Itu pasti madu yang tidak disukai istri. Ya. Madunya beda yang dibawa. Beda ya. Jadi dampak dari pengejaran akan harta ini, Saudara Ardi, jadi kita tahu persis bahwa semua orang ingin yang terbaik. Gaji yang terbaik, investasi terbaik, kekayaan terbaik, dan ingin tabungannya setiap tahun itu mencapai angka dapat bunga, dapat tambahan yang terbaik. Bahkan supaya segala sesuatu lewat pengelolaan harta ini dapat yang terbaik, tidak sedikit orang tua rela mengeluarkan uang yang besar untuk anak-anaknya sekolah. Di tempat-tempat yang mahal bahkan mereka rela untuk investasikan uangnya, hartanya, supaya anak-anaknya suatu hari bisa menghasilkan harta yang lebih baik dari orang tuanya. Saya dengan istri dahulu, saya masih ingat bagaimana ketika kami daftar anak-anak kami sekolah, antri ngambil formulirnya aja, Saudara Ardi, itu jam 3 pagi. Itu sudah antri, ya. Dan sudah antri, itu sudah dapat formulir, itu masih penilaian. Tidak semua yang dapat formulir itu diterima. Dan itu juga ada satu faktor, katanya kalau sudah ada keluarga atau saudaranya yang sekolah di situ, lebih kans besar untuk diterima. Kebetulan waktu itu anak-anak kami ada satu candaan, saya berkata, nak, papa mama ini sejak kalian masuk sekolah isinya nabur terus, ya, keluar harta terus, keluarin uang terus ini. Kenapa? Karena isinya tuh uang terus sampai selesai. Bahkan saya sudah selesaikan tugas sebagai orang tua. Kemarin 24 Oktober 2024 anak bungsu saya William itu wisuda sarjana hukumnya. Jadi anak-anak saya tiga-tiganya sarjana. Jadi sebagai orang tua, karena saya pernah dengar dulu ada satu pedoman berkata dari Sumatera, meskipun, maaf nih sedikit vulgar ya, Somer Ardi ya, Somer Merkuri ya, ini sedikit vulgar, meskipun harus jual celana dalam, anak-anak harus sekolah ya, harus sarjana. Nah inilah yang membuat orang-orang Medan, orang-orang Sumatera Utara itu mereka sangat mengejar pendidikan. Dan kita tahu pasti hari ini untuk profesi lawyer, advokat dikuasai oleh orang-orang yang Sumatera Utara, Medan khususnya. Horas untuk abang-abangku yang dari Medan, untuk semua pendengar Way of Life hari ini. Horas, horas, salam sukses selalu. Tapi memang mereka ini ya Pak ya, pilihannya memang lebih ke untuk menjadi pengacara ya. Mengapa mereka pilih pengacara, Samuel Ardi? Karena pasti ada suatu daya tarik. Pertama, kalau kita lihat dari keadaan kodrati orang-orang Medan, mereka punya suara itu bagus. Keras, lantang. Bukan hanya bagus tapi keras, lantang, ya. Horasnya aja menggoncangkan dunia. Ya. Apalagi kalau kita bisa melihat mereka pada masa perjuangan Jakarta dulu. Gambir, Blok M. Ya, mereka sangat antusias, semangat. Betul. Ya, kelihatannya keringat dengan teriknya matahari itu tidak membuat semangat mereka patah. Kenapa? Karena pengejaran akan harta. Mereka ingin mengubah nasibnya lewat perubahan harta. Jadi mereka ingin kejar yang terbaik, mengubah nasib hidupnya, datang ke ibu kota, berjuang, dan yang dikejar adalah hartanya. Dan profesi yang kita mesti akui, advokat dan lawyer ini kan pembayaran royaltinya cukup besar ya, Somer Ardi ya. Kita tahu satu kasus aja mereka pegang mungkin karyawan butuh 10 tahun untuk menyamai satu royaltinya. Kita tahu hari-hari ini bahkan medsos mempertunjukkan kepada kita
beberapa pengacara kondang itu kalau lagi siaran apa podcast pun berani begini, isinya beda sama Dr. Johan. Kalau saya ini orangnya sederhana ya, isinya cuma satu batu cincin giok aja. Kalau yang advokat pengacara begini-begini itu yang keluar apa sama Radi? Ya, berlian. Berlian ya. Segala macam. Ya zamrud ya, zafir ya. Saya rasa setiap orang mempertunjukkan hal terbaik dalam hidupnya ketika mencapai prestasi, mencapai pencapaian, dapat uang, harta yang besar, ya mereka punya kepuasan dan mulai menunjukkannya kepada dunia. Ini loh yang terbaik yang aku sudah kejar dan aku terima. Ini mereka kasih lihat mobil yang mereka pakai, pakaian yang mereka pakai, dan saya rasa hal seperti itu mestinya kita harus belajar sebagai masyarakat yang hari ini sangat religius untuk out of the box, berpikir di luar kotak ya Somer Ardi. Kenapa? Karena sudah waktunya kita melihat perubahan zaman. Dunia ini berubah semua. Mobil yang semula bahan bakarnya diributi akan membuat dunia kehabisan bahan bakar, sudah beralih ke listrik. Listrik belum seluruh dunia punya kesanggupan produksi mobil listrik, kendaraan listrik, sekarang sudah menuju ke kendaraan terbang. Ya, mobil terbang. Teknologi aja kita hari ini 4G, 5G. Mereka sudah 7G mungkin jangan-jangan 10G ya, atau G sudah. Kita nggak tahu teknologinya begitu canggihnya. Jadi kita lihat ternyata uang angka ini mempengaruhi perubahan zaman, dan kita pilihannya mau beradaptasi, apakah mau belajar ataukah kita pura-pura nggak peduli atau kita melawan arus, lalu akhirnya ketika seleksi alam datang kita kalah dan kemudian kita punah, ataukah sebaliknya kita belajar untuk melihat celah-celah di balik apa yang sedang hari ini terbuka. Medsos terbuka. Hari ini kita bisa melihat orang tidak lagi dagang teriak-teriak, 1.000 dapat 3, gratis 1, tidak ada. Medsos sudah bermain hari ini. Saya bahkan sempat kena efek medsos, karena saya ini salah satu orang yang suka makan bakso sama Melody. Ya. Ketika saya lihat medsos, wah parkirannya besar, baksonya oke ya. Saya begitu sampai Surabaya dari bandara, saya bilang istri saya, yuk kita cobai gitu loh. Ternyata jalan masuknya itu satu mobil pas. Ketika ketemu mobil itu harus lama nyingkir. Dan ternyata memang parkirnya luas, tapi bukan buat untuk mobil. Karena ketika diiklankan di medsos itu memang besar luas, kita berpikir itu buat mobil, ternyata itu buat motor. Dan ketika saya tunggu makannya lama sekali disajikannya, ternyata nggak sesuai dengan gambarnya. Kenapa? Sekali kita nikmati, loh kok ini rasanya kayak baru belajar bikin bakso. Jadi hari ini kita mesti memahami bahwa dunia ini sudah berubah. Suatu tuntutan dan persaingan yang makin keras. Dan semua orang mengejar angka, mengejar harta ini. Gitu Somer Adi. Nah yang kedua, selain pengejaran akan harta, segala upaya, semua dedikasi, semua karir, semua kesanggupan ditujukan untuk mengejar tata. Semua orang ingin punya kedudukan, ingin punya pangkat, ingin punya kuasa, ingin punya kehormatan dalam hidup ini. Semua orang mengarah ke arah sana. Makanya kita lihat ini sedikit terbuka Somer Adi dengan semua pendengar Way of Life ini. Pertandingan untuk jadi wakil rakyat. Betapa serunya. Dan kita tahu berapa banyak pengorbanan harta. Betul. Untuk mencapai satu kursi. Jadi satu kursi itu mahal sama mahal banget. Iya, padahal kalau kita pergi ke tempat furniture, satu kursi itu murah. Tapi kursi itu kalau sudah ditaruh di sebuah gedung, yang kebetulan sebelum anak bungsu saya William di wisuda, kami diberi kehormatan Pak Darmadi Duryanto dari DPR RI periode 2024-2029 mengundang saya dengan keluarga untuk bertandang ke kantor DPR RI. Jadi kami sempat masuk, saya bilang anak-anak saya, kita bisa pergi lihat di TV, di medsos, lain rasanya kalau kita injak, apalagi kalau sampai masuk gedungnya, sampai ke ruangan tempat pejabatnya. Wakil rakyat yang duduk di sana, ada satu meja, ada beberapa kursi, ada komputer, saya lihat ada beberapa snack, saya lihatin, kenapa? Ini hal langka dan ini kehormatan. Jadi kita tahu kursi yang diduduki oleh perwakilan rakyat ini mahal. Selain butuh dukungan rakyat memilih dia, juga promosinya, persaingannya makin ketat dan pengorbanannya juga rasanya nggak mudah ya. Jadi kita tahu periode terbaru sekarang ini
wakil rakyat yang duduk sekarang ini, beberapa incumbent, beberapa petahana kalah ya. Ada yang baru, bahkan ada artis-artis yang juga bahkan pelawak-pelawak yang tiba-tiba meroket ya, ikut bertanding dan beberapa di antara mereka menang ya. Jadi pas saya keluar dari gedung DPR RI dengan keluarga, kami berpapasan dengan dua artis. Yang pertama adalah Bapak Dede Yusuf ya. Saya berpapasan, jadi saya begitu menoleh ke kiri, beliau sedang turun tangga menuju ke kanan, tidak sempat bertegur sapa. Terus satu lagi saya keluar dari pintu gate-nya, di sebelah gate ujung saya begitu menoleh, Mas Uya Kuya sedang jalan dengan timnya. Jadi saya melihat, wow, artis hari ini bukan hanya lagi di tempat siaran, di tempat-tempat bagaimana mereka selama ini bertugas, sekarang mereka sudah menginjakkan kakinya di gedung yang kursinya sangat mahal ya, Somer Adi ya. Jadi Somer Way of Life, saya percaya yang terbaik setiap orang mau kejar ini. Kehormatan, kedudukan, pangkat, karir, semua orang berupaya mencapai titik ini ya. Dan untuk itu mereka sanggup ketika mereka sudah terima bagian pertama yang mereka kejar, mereka punya finansial, mereka punya kekuatan keuangan, mereka mau melangkah ke titik kedua ini. Tata ya. Suatu hal yang mungkin diinginkan oleh banyak orang. Padahal menurut saya nggak mudah. Kenapa saya berkata tidak mudah? Karena saya ini seseorang yang tiba-tiba dimintai oleh warga dan para ketua RT untuk jadi ketua RW. Dan ini menjelang sisa 2 bulan saya mengakhiri purna tugas sebagai ketua RW. Jadi melihat aktivitas sosial saja 3 bulan pertama, darah saya naiknya tinggi, Somer Aldi. Sangat tinggi sekali. Jadi ada banyak orang mungkin berebut mau jadi ketua RW, sementara saya diusung ketua RT, diusung warga, dan waktu itu menangnya aklamasi. Dan luar biasanya 3 bulan menjadi ketua RW, darah saya naik semua ya. Bukan hanya itu, sebenarnya sudah lebih dari 15 tahun para satpam di tempat kediaman kami, di lingkungan kami minta saya untuk jadi pimpinan mereka. Anak-anak saya tidak setuju, istri saya tidak setuju, tapi semasa pandemi kemarin karena banyak kegiatan online, kok kali ini mereka setuju saya duduk sebagai ketua RW. Saya juga kaget, tetapi saya anggap ini semua adalah berkah dari Yang Maha Kuasa. 3 bulan darah tinggi naik, tensinya naik semua. Kenapa emang harus sampai naik darah tinggi? Kebayang nggak, Somer Adi? Biasa saya duduk di kursi kerja, isinya bisa makan kacang, ya kan? Bisa sambil minum es jeruk, ya kan? Bisa minum teh sambil mandang istri yang cantik, ya kan? Iya. Semua hal bisa terlupakan, tapi kalau lihat istri, semua hal nampaknya jadi indah, ya. Karena istri itu seperti bunga, selalu mekar setiap hari. Wah, itulah istri di dalam hidup ini ya, Somer ya. Nah, tapi begitu saya jadi ketua RW, tengah malam ada yang telepon saya bertengkar ya. Banyak aja. Urusan anjing berak, anjing berantem dengan kucing, parkir tetanggaan, kemudian renovasi rumah, tak tek tok tengkar. Belum lagi tiba-tiba ada orang asing masuk ke warga dikirain mau rampok. Wah, banyak sekali, dan itu handphone memorinya selalu full sampai pol tidak bisa gerak. 3 bulan saya tensi, istri saya bilang, kenapa jadi tidak turun-turun ini darah? Ya inilah yang kata Haji Roma Irama, darah muda, darahnya orang yang mau ketata gitu ya. Karena kita bisa melihat segala sesuatu selalu ada konsekuensinya. Karena itulah ketika kehidupan seperti papan catur, Somer Ardi, perlu strategi kita untuk mencapai, dan pengejaran mencapai yang terbaik itu perlu kita terapkan strategi. Strategi itu harus mengarah pada visi dan tujuan kita. Oke, nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana mengarahkan strategi ke tujuan visi dan ini ya, misi kita. Tapi kita break ke iklan dulu ya, Pak. Monggo. Kita ke iklan dulu. Oke, kita lanjutkan kembali program talk show luar biasa kita, Way of Life, Somer Way of Life. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana paparan dari Pak Dr. Johan terkait dengan kejar yang terbaik. Ini menjadi serial yang menurut saya menarik ya. Minggu lalu kita bicara soal ketepatan untuk menempatkan hidup. Nah, ketika kita sudah sampai pada ketepatan dalam menempatkan hidup, hari ini kita diajak oleh Pak Dr. Johan
mengejar yang terbaik. Tadi sempat disampaikan juga soal harta, kemudian tahta. Gitu ya. Apakah memang semua harus mengejar ke arah sana, Pak Dokter? Secara alamiah, secara naluri, memang arahnya ke sana semua kehidupan. Gitu ya. Semua orang ingin kaya, semua orang ingin punya pangkat, kedudukan, punya powers. Mereka punya kehormatan hidup. Semua orang mengarah ke sana. Bahkan pendidikan kita sadari tidak sadari, polanya menuju ke titik sana. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang saya temukan di luar, pendidikan mereka diarahkan untuk dedikasi ke talent, ke bakat. Karena itulah kita mesti mulai bisa melihat dan menyikapi sebenarnya ada banyak orang lari dari skill, talenta dan bakat dalam dirinya, hingga pada akhirnya banyak orang tidak berhasil, buang-buang waktu. Karena apa? Karena tidak mencapai pengejaran yang terbaik untuk hidupnya. Ini persoalan nih, Sobat Aldi. Iya. Nah, tadi sebelum kita break juga Pak Dr. Johan menggarisbawahi soal strategi. Strategi harus baik. Seperti apa strategi yang baik? Strategi yang baik itu sebenarnya kita udah mulai dari 2 tema kemarin, 2 minggu berturut-turut. Temukan diri sendiri, ya menang. Ketika kita menemukan diri kita sudah punya pembekalan, punya dasar yang kuat di dalam kepribadian, hingga nampak dari attitude manner. Karena attitude manner mencerminkan anak muda, anak-anak kecil, bahkan orang-orang yang ingin mengejar karir dan dream itu akan jadi apa nantinya. Nampak jelas dari situ. Lalu sesudah mereka sanggup melewati bagian ini, mereka bisa menempatkan dirinya secara tepat. Hidupnya sepanjang apa yang diperbuatnya, apa yang dikerjakannya pasti berhasil. Karena apa? Karena di tempat yang tepat mereka beroleh hasil yang tepat. Di tempat yang tepat mereka mencapai waktu yang tepat, mereka akan beruntung. Karena itu seluruh bangsa mempercayai satu hal, Somer Ardi, ya, Somer Way of Life, satu hal yang dipercayai oleh semua bangsa, yaitu disiplin. Apapun keadaan dan aktivitas, disiplin menentukan seseorang. Dari mana? Bisa terukur, bisa diparameterkan ketika disiplin ini sebagai satu penilaian. Orang yang datang terlambat, itu orang yang tidak bisa mengurus dirinya, yang tidak bisa mengelola dirinya sendiri. Orang yang malas menjawab WA kita, orang yang berlambat-lambat bahkan berhari-hari baru menjawab WA kita, itu sebenarnya orang yang tidak menghargai dirinya sendiri. Oh gitu ya? Ya karena kan tidak bisa jaga hubungan dengan orang. Kenapa? Dengan mengabaikan. Orang yang seperti ini belum menang untuk dirinya sendiri. Orang yang belum menang untuk dirinya sendiri ini pasti banyak problem di dalam hidupnya. Karena orang yang punya kedisiplinan, mereka akan datang tepat waktu. Tepat waktu ini suatu kewajiban. Jadi kewajiban orang kerja juga ada jam kerjanya. Tepat waktu. Lewat dari waktunya, berarti mereka terlambat. Terlambat ada sanksinya. Dunia kerja saja ada aturan seperti itu. Apalagi di dalam kehidupan ini, jurinya bukan pimpinan. Kalau di perusahaan kan ada pimpinan, Somer Aldi. Kalau nggak cocok atau ada HRD yang akan menindak. Tapi kalau dalam kehidupan yang menentukan. Kita terlambat atau kita tepat waktu, hasilnya berbeda. Karena ada perkataan begini, kerja keras tak pernah mengkhianati hasil, Somer Aldi. Ini saya percaya Somer Way of Life memahami sepenuhnya bahwa kerja keras ada hasil yang sebanding. Tetapi saya tambahkan, kerja yang berhikmat akan melebihi kerja keras. Jadi kalau kita kerja keras tidak pada tempat yang tepat, tidak mengerjakan hal-hal yang tepat, ya hasilnya dapat tetapi tidak maksimal. Tapi kalau kita kerja berhikmat, tepat waktunya, tepat kerjaannya, tepat sasarannya, hasilnya harta tahta langsung di depan mata. Nah, strategi seperti ini saya percaya setiap kita harus mulai melihat diri kita. Cermin itulah paling gampang melihat. Karena terkadang di dalam hidup ini orang sering bercermin, yang dilihat cuma mukanya. Dia nggak pernah lihat attitude, manner dan kepribadiannya. Maka penggosip melihat dirinya selalu cantik, selalu ganteng. Sementara orang yang digosipin itu semakin terkenal. Karena itulah isi medsos ini semuanya yang mudah dijual apa? Ya gosip. Ya, makin digosok makin sip. Ya, makin digosok makin sip. Tetapi banyak orang tidak punya dasar kenapa mempertahankan harta dan tatanya, gampang tersakiti. Kalau kita bisa mengelola
semua gosip, semua hal buruk, sebenarnya semua hal buruk itu bagus. Cara melihatnya begini, Somer Adi. Somer Way of Life. Pohon itu akan subur, akan berbuah bagus kalau apa? Kalau kita kasih pupuk. Ya. Pupuk itu ada nggak yang harum atau yang wangi? Nggak ada. Nggak ada. Pupuk itu kalau kita bicara, biasanya dasar pupuk itu apa sih sebenarnya bahan utamanya? Kotoran hewan. Kotoran hewan. Apakah ada di antara Somer Way of Life berkata, oh aku pegang kotoran kambing, kotoran kerbau, kotoran ayam, kok harum ya? Atau dipegang kok habis itu mau makan dalam keadaan tangan belum dicuci kok bisa ya? Enggak bisa ya. Tetapi kalau kita bisa mengelolanya jadi pupuk organik, sudah berupa butir-butir di dalamnya sudah terstruktur dengan rapi karena ketepatan yang terbaik. Saya yakin ibu-ibu dengan amat senang membeli pupuk organik ini, taruh di bunganya, taruh di pohonnya, bahkan para petani menyemaikan pupuk ini dan tidak ada orang merasa jorok atau bau karena sudah dibentuk demikian bagusnya. Nah inilah yang hari ini kita mesti pahami, semua sajian itu perlu proses, Somer Adi. Ya, Somer of Life, kita tahu strategi itu bicara tentang berangkat dari diri kita, skill kita, talenta kita, kemudian kita persiapkan masuk dimensi prosesnya. Dan ketika mencetak, menghasilkan sesuatu, itulah produk hidup kita. Harta, tata di depan mata. Dan ada bagian yang ketiga, Somer Adi. Ini yang sebenarnya yang paling dikejar oleh seluruh dunia, seluruh agama, seluruh suku, bahasa, dan kepercayaan, yaitu bahagia. Harta, tata, dan bahagia. Harta dan tata tidak menjamin bahagia. Ya. Karena itulah orang yang sudah punya harta, punya tata, kita bisa melihat pada akhirnya mereka malah berbalik menjalani hidup sosial. Mereka dermakan yang namanya kekayaannya, mereka pakai jabatan, kedudukan hidupnya untuk berbuat baik kepada sesama. Kita bisa melihat bahwa banyak orang akhirnya ketika di top kehidupannya, mereka malah turun ke bawah lagi untuk mengejar kebahagiaan di dalam dirinya dengan cara berbuat baik kepada banyak orang. Nah karena itu Somer Adi, saya percaya sebenarnya 3 tangga ini diputar-putar, dibalik-balik akan ketemu hal yang sebenarnya dari mana kita menemukan segala sesuatunya. Lebih baik menemukan dari bahagia baru dapat harta dan tata. Karena ada banyak orang dapat harta dan tata, kehilangan bahagia. Karena apa? Karena godaan yang ada. Ya, oke. Ada penelpon? Oh, belum ya. Terputus ya, terputus. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan. Jadi harta dan takhta. Harta, tata, dan bahagia. Dan bahagia. Jadi bahagia itu Somer Ardi sebaiknya dipunyai lebih dulu. Kenapa? Karena orang yang bahagia itu adalah orang yang sudah menang atas dirinya. Iya. Orang yang sudah menang atas dirinya, dia bisa menempatkan hidupnya, punya banyak uang, nggak jadi masalah. Punya kedudukan setinggi apapun tidak akan menjadi ujian dan cobaan yang menjatuhkan hidupnya. Halo. Ya, oke. Ntar kita terima telepon dulu. Selamat pagi Merkuri. Halo. Ya. Selamat pagi, Pak Teo. Pak Teo, apa kabar Pak Teo? Iya, ini sedang jogging di markas Tandra Dimukanya AL sebelah luar ini. Waduh, salam Somer, Pak Teo, salam jogging. Iya, disiplin toh. Disiplin. Ya, ditutup aja Saya Mas, udah ditutup. 75 tahun. Begini, Ya, oke. saya tertarik tadi pembicaraan narasumber ya, yang mengintrodusir kerangka yang besar, kerangka yang mendasar, besar lah gitu ya, ada gium kan. Ya itu diantaranya tadi yang sangat menarik, disiplin untuk mencapai tujuan. Saya pikir rakyat Indonesia itu harusnya itu dulu ya. Jadi maaf saya tidak sedang mengadu domba atau apa. Halo? Ya, monggo Pak. Setelah reformasi, prinsip ini kayaknya dikurangi dengan jargon, wah itu militeristik dan sebagainya, sehingga disiplin habis. Akibatnya rakyat seperti itu. Dan yang anehnya sekarang yang digenjot terus, itu pemimpinnya terus, pemimpinnya baiklah nanti, polisi baik, KPK terus, tapi rakyatnya nggak pernah dikritik, diberi pelajaran atau pedagogik atau apa terserah istilahnya, sehingga masyarakat ini juga menjadi disiplin.
Bayangkan sekarang kita itu kalau nemu barangnya orang itu dianggap biasa, itu dianggap hak, malah rezeki, padahal kan enggak itu. Mangganya tetangga dicolongi dan seterusnya, lampu merah padam itu di Siola rebutan nggak karuan. Jadi maksud saya sebetulnya seperti yang diarahkan Pak Prabowo di Magelang itu ya indoktrinasi lah. Baik, tapi itu waktunya sempit menurut saya. Ya tapi ya nggak apa-apa lah. Kemudian disiplin tadi itu yang paling penting untuk kebahagiaan dan seterusnya, tujuan hidup itu saya pikir ya betul juga, bahagia itu kan yang puncaknya. Bahagia, ada orang bilang bahagia di dunia dan akhirat itu tidak gampang karena itu lurus. Tangganya lurus, kalau yang satu di bawah dia di atas. Jadi ya kalau itu udah ilmu atas ya, ilmu atas, ilmu tua, kita tahu bahwa semua beragama akan ada percaya kehidupan setelah mati, kehidupan kekal, itu tujuannya. Kalau bahagia itu begitulah. Tapi yang tadi yang di dunia yang kita lagi hidup ini, disiplin itu sebagai nyawa. Makanya Angkatan Laut menempatkan itu sebagai hierarki pertama. Disiplin, kemudian hierarki, dan ketiga kehormatan militer. Kehormatan itu intinya kalau di umum ya. Jadi disiplin, hierarki, kehormatan. Itu hierarki itu maksudnya ngajeni wong tua, sing tua-tua, sing dianggap pemimpin lah. Kalau sekarang sudah enggak. Jadi itu menurut saya yang perlu digalakkan. Terima kasih. Selamat siang. Ya, baik. Selamat pagi. Masih pagi Pak Theo, ya. Dan Pak Theo ini perwira pensiunan TNI Angkatan Laut. Wow, salam militer. Salam militer. Makanya tadi dia bilang disiplin, kemudian hierarki, dan kehormatan. Silakan dikomentari. Wah, Pak Theo, ini saya rasa ini bukan sebatas pertanyaan, ini juga wejangan petua dari hasil pengamatan seorang pensiunan militer yang melihat keadaan bangsa kita. Memang kita tidak bisa pungkiri sesuatu yang dibiarkan terus-menerus, sesuatu yang salah yang akhirnya diterima jadi suatu kompromi, akhirnya yang salah itu nampak benar. Dan ketika masuk sesuatu yang mengembalikan kedisiplinan, malah jadi nampaknya sesuatu yang ganjil dan asing. Saya setuju dengan Pak Theo bahwa kedisiplinan harus dikembalikan pada tempatnya atas bumi Nusantara, dan kita percaya Pak Prabowo sudah memulai sesuatu yang baik ketika membawa para pejabat yang akan sama-sama bersamanya membangun bangsa ini ke Magelang untuk retreat militer. Karena kita tahu hal pertama yang mendasar di militer itu adalah disiplin ya, Somer Ardi. Betul. Dan Pak Prabowo ini kan backgroundnya militer juga, ya. Betul. Kita percaya bahwa bangsa kita ini sedang dalam satu situasi beradaptasi untuk menemukan warna yang tepat. Karena dunia ini sedang berkompetisi, sedang berkembang, sedangkan bangsa kita ini punya segala-galanya. Hasil laut ada, hasil alam ada, manpower SDM luar biasa jumlahnya, orang pinternya banyak, sampai obat orang pinter tuh adanya di Indonesia, ya kan? Orang di dunia belum tahu apa obatnya orang masuk angin, kan orang pinter bisa masuk angin juga, ya kan? Ternyata di kita sudah ada obatnya ya, Somer Adi ya. Indonesia ini luar biasa. Kenapa? Karena memang inilah beragam kebinekaan yang ketika kita lihat ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, sesuatu yang oleh bapak-bapak pendiri bangsa sudah digariskan kepada kita bahwa kalau keberagaman ini ingin mencapai harta, tata, dan satu selimut tebal bahagia, memang kita harus kembalikan pada Bhinneka Tunggal Ika. Semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan bangsa, kepentingan orang banyak, dan demikian akan menempatkan pribadi yang disiplin. Dan itu selalu dimulainya dari mana, Somer Aldi? Somer Way of Life. Dari pendidikan dasar anak-anak kita. Agama, sudah semua orang beragama, sejak lahirnya semua orang sudah menempatkan keluarganya punya agama, semua orang punya Tuhan di Indonesia. Jadi kita mesti menempatkan pendidikan kita ya, satu penyeimbang antara agama dengan attitude, manner, dan kepribadian yang disiplin itu. Dengan demikian kita tahu bahwa suatu pembelajaran buat kita lah. Orang Indonesia sudah terbiasa buang sampah sembarangan. Ya, ini tidak mengkritik atau mengjudge, tapi kita bisa melihat
keadaan ini sampah bertebaran di mana-mana. Tapi coba bawa orang-orang kita ini pergi bertandang ke negara tetangga lah, Somer Aldi ya, Somer of Life, datang ke Singapura. Orang Singapura waktu kamu masuk ke bandaranya, ke migrasinya, apalagi sekarang semua paspor elektronik, scan sendiri, mereka tidak akan bilang sama kamu, kamu jangan buang sampah sembarangan ya. Sistem dan hukum sudah mengatur disiplin bangsa di Singapura. Jadi kalau ada orang Indonesia buang sampah, mereka nggak akan tebang pilih. Mereka nggak akan toleransi. Kamu langgar hukum, kamu kena sanksi dan kamu bayar. Dan itu menimbulkan efek jera. Disiplin bangsa kita, kemajuan bangsa kita sebenarnya bergantung bagaimanakah penerapan hukum, sadar hukum itu ada. Saya percaya orang yang sadar hukum adalah orang yang bahagia. Dan kita tahu dengan pasti, kalau kita tidak disiplin, tidak sadar hukum, ada banyak pengendara motor lawan arus. Dan ketika tabrakan, ya, mati di jalan, kekonyolan terjadi. Kenapa? Karena melanggar daripada rambu-rambu lalu lintas, ya bahagianya terputus di tengah jalan. Oke, kita terima telepon dulu ya, monggo, dari WhatsApp. Selamat pagi, Mercury. Halo. Pagi. Ya, Pak Dading, monggo. Monggo silakan. Pagi, Dr. Johan. Salam Somer, Pak Dading, salam sehat selalu. Salam Johan. Ya, salam sehat. Silakan, Pak. Ya, saya punya pikiran begini, Dokter. Monggo, Pak. Bagaimana kalau orang itu, saya sepakat. Jadi kalau yang dikejar harta, takhta, dan bahagia itu saya sepakat. Tapi bahagianya masih koma saya, masih koma bahagianya. Bagaimana kalau seseorang itu mencapai kekayaan dan takhta, contoh DPR lah. DPR itu kan uangnya per bulan ratusan juta untuk dirinya itu. DPR RI maupun daerah itu kan, tapi namanya kan dikecam rakyat sudah enggak apa ya, dikatakan dewan penipu rakyat. Wah, apa saja pokoknya enggak ada harga dirinya menurut saya itu, enggak punya malu. Karena dia tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Terus ada lagi contoh orang kaya tapi tukang nipu. Katanya banyak punya jabatan jadi gubernur, jadi bupati, tapi korupsi. Korupsi. Terus banyak lagi ada penegak hukum. Ini yang sekarang lagi rame Mas Aldi. Hakim diketek udah tuh, hakim itu sebenarnya gunung es tuh. Hakim itu banyak sekali yang korupsi itu nggak umum, nggak umum. Itu kan ditemukan uang 1 triliun, ditemukan 20 miliar. Terus tadi ada pengacara yang akiknya itu akiknya itu berapa miliar. Tapi dipandang dari sisi moral kan memalukan itu. Kalau saya maaf aja, saya lebih baik pakai katok kolor tapi masih dihormati orang daripada pakai fasilitas luar biasa tapi dicaci maki oleh rakyat. Ini saya senang dengan pidatonya Pak Prabowo itu, mudah-mudahan nanti bisa merubah semuanya. Pertanyaan saya Mas Aldi, pertanyaannya Dokter. Monggo, Pak. Apakah orang-orang yang hasilnya duit dari kejahatan, menipu, bahkan tidak menipu tapi tidak melakukan fungsinya, contoh tadi DPR itu, tidak melakukan fungsinya, tidak membantu rakyat, memperjuangkan rakyat, mengontrol pemerintah, dia egois untuk dirinya sendiri. Dan banyak yang berubah sikapnya yang dulu baik, begitu kaya sombongnya gak umum. Apakah itu pasti bahagia, Dok? Dokter. Baik. Apa itu pasti bahagia? Terima kasih. Sama-sama, Pak Dading. Sampaikan masih. Salam sehat. Salam sehat selalu. Pak Dokter, diingat-ingat ya pertanyaannya Pak Dading karena kita mesti beri ke iklan dulu. Monggo. Kita beri ke iklan dulu, Somer Way of Life. Mohon maaf, tadi sempat ada gangguan koneksi, biasa lah ya. Kalau nggak gini bukan Indonesia ya, Pak Dokter Johan ya. Kita barusan ngomong soal Singapura dan segala macam ya. Nah, tadi sudah ada Pak Dading. Pak Dading, mudah-mudahan Pak Dokter Johan masih mengingat masih ingat silakan, sekali Pak saya. Dokter, silakan. Pertanyaan Pak Dading tadi,
apakah mereka bahagia dengan hasil hidup, hasil kerja dari uang-uang yang sebenarnya itu adalah keringat rakyat. Itu mewakili mengatasnamakan rakyat. Wah, ini pertanyaan yang nggak mudah dijawab, tetapi izinkan saya bagikan sedikit, sharingkan sedikit ya Pak Dading dan Somer Way of Life, bahwa di dalam hidup ini, dalam kejar yang terbaik itu kita bisa parameterkan. Kita parameterkan, memang kita akan mengerucut pada harta, tata, dan bahagia itu. Parameter yang pertama adalah diri kita sendiri. Apa yang kita kejar harus mengacu pada diri kita sendiri. Diri kita sendiri inilah yang menentukan hal terbaik yang kita miliki, yang kita dapat. Kalau kita mencapai diri sendiri, saya percaya seperti tadi Pak Dading berkata, aku lebih baik begini aja kok ya, dihargai, dihormati banyak orang. Dan saya baca sedikit hidup Pak Dading, izin ya Somer Ardi ya. Saya mendengar ketika Pak Dading telepon tadi suara gonggongan anjing. Tolong dilarat kalau saya keliru ya. Jangan sampai saya dengar suara gaib nih Somer Ardi. Iya. Betul ya, saya dengar suara gonggongan anjing ya Pak Dading ya. Dari suaranya ini bukan anjing kecil. Ini anjingnya sepertinya anjing yang cukup gagah ya. Nah, saya percaya orang-orang yang seperti Pak Dading ini jiwanya besar. Orang-orang yang perkasa, punya gentleman-nya, punya sifat yang bijaksana. Kenapa? Termasuk penyayang binatang. Kenapa? Ketika tuannya bicara, peliharanya ikut bicara. Ini artinya apa? Dengan hewan saja, dengan alam saja ada satu irama. Nah, saya percaya untuk seseorang bisa memberi pengabdian terbaik bagi bangsa, bagi negara, ya, Somer Ardi dan Somer Way of Life, seseorang harus menang atas dirinya. Dirinya harus menentukan untuk apa jadi pejabat, untuk apa jadi wakil rakyat, itu harus punya visi. Visi itulah yang pada akhirnya akan mengerucut pada strategi dan hasil yang menurut kita hari ini kita bahas tentang harta, tata, dan bahagia. Kenapa? Karena ada banyak orang bisa berhasil untuk dirinya, tapi orang lain menderita. Itu bukan yang terbaik. Kenapa? Dirinya menang, dirinya kaya, dirinya berhasil, tapi di atas penderitaan banyak orang, di atas kecewanya rakyat, di atas kekecewaan orang yang mempercayakan dirinya untuk duduk di kursi yang mahal itu. Izinkan saya bagikan sedikit pembicaraan saya dengan Bapak Darmadi Durianto. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa maksud menyinggung siapapun juga, tanpa ada satu unsur apapun yang ingin menyakiti atau ingin mendukakan siapapun. Ini cuma suatu sharing ya, Somer Ardi ya, Somer Way of Life. Saya di hadapan anak-anak saya yang 2 sarjana hukum, 1 sarjana sosial, generasi anak bangsa, anak-anak muda yang punya mimpi untuk bangun bangsa. Anak pertama saya merindukan karir menjadi seorang hakim di bangsa ini karena melihat keadaan hukum bangsa. Ya, tadi Pak Dading singgung juga soal hakim-hakim yang ketangkap tangan. Yaitu kembali, kalau diri sendiri yang diperkaya ya semua aturan kedisiplinan ya ditabrak. Anak kedua saya punya mimpi membawa semua budaya bangsa kita ini bisa diakui di mata dunia dan value-nya naik, dan dia mempelajari semua itu lewat food blogger dan content creator. Hingga hari ini ada banyak produk bangsa-bangsa dikirim ke dia, owner-owner suka dengan reviewnya, tapi dia berkata belum cukup. Aku mau menimba ilmu ke bangsa-bangsa untuk memperdalam kasana bangsa-bangsa supaya produk Bumi Nusantara Indonesia ini bisa diangkat di mata bangsa-bangsa. Anak bungsu saya ingin jadi seorang jaksa, dan saya percaya ini ada generasi muda yang diberi kesempatan duduk di depan seorang perwakilan rakyat. Saya bertanya dengan Bapak Darmadi Durianto, saya berkata, mohon izin Pak Darmadi, ini buat pembekalan anak-anak saya ingin bertanya, kalau seseorang maju jadi seorang wakil rakyat menghabiskan uang begitu banyak, sebut saja 30 miliar, 60 miliar ya, ada yang kalah, ada yang menang. Saya tanya, mohon dijawab dengan jujur Pak Darmadi Durianto, bisa kembali nggak uang yang sudah dikeluarkan sebegitu banyak? Jawaban Pak Darmadi Durianto 2. Yang pertama dia berkata, nggak bisa. Nggak bisa. Berarti ada kekeliruan, konsep strategi yang keliru ketika kita memilih wakil rakyat. Kenapa? Dari awalnya udah keliru. Ketika titik sudut sesuatu yang salah dari depan, ya Pak Dading dan Somer Way of Life dan juga Somer Ardi, dari depannya keliru. Ya, 5 tahun mereka menjabat, kekeliruan ini akan membesar seiring titik sudut. Jadi
Dia akan mengejar apa yang sudah dia keluarkan dan pada akhirnya rakyat yang akan tersakiti. Ini sudah salah dari awalnya. Ini mohon diperhatikan oleh Bapak Pimpinan, Bapak Presiden Prabowo dan semua jajaran pimpinan bangsa untuk mulai merapikan, mendisiplinkan cara pemilihan wakil rakyat di bangsa kita. Karena kita sudah tahu bahwa jangan sampai terjadi masa kekuatan rakyat akhirnya karena ketidakpuasan terjadi sesuatu yang nggak baik di bangsa kita, karena kita sudah lihat ini api percikannya sudah muncul di mana-mana, di hukum terjadi pelanggaran, di perwakilan rakyat juga kita bisa melihat suatu kekeliruan. Lalu saya bertanya, yang kedua apa pertanyaan Pak Darmadi? Dia berkata bisa kalau mereka korupsi. Nah, artinya makin salah begitu ya? Ya, sesuatu yang menurut saya harus berangkat dari diri kita sendiri. Menang atas diri sendiri, bisa menempatkan diri. Saya boleh bagikan sedikit ya, Somer Aldi, Somer Way of Life dan juga Pak Dading. Ini satu pembanding kecil lah. Kalau saya bicara pembanding luar kan nggak fair karena itu punya orang. Kalau punya saya sendiri mungkin ini satu hal yang saya boleh jadikan sebagai masukan juga. Ketika saya dipercayakan sebagai ketua RW, saya rapikan keuangan RW kami. Sistem yang saya terbitkan, yang saya buat adalah keuangan terbuka. Artinya semua uang milik RW itu milik ketua RT, milik warga. Tidak ada 1 rupiah pun boleh keluar tanpa kesepakatan, tanpa musyawarah, tanpa mufakat. Lalu saya buat sistem pelaporan yang transparan, terbuka, ditempel di balai warga, bisa diakses semua warga. Dan hari ini di saldo keuangan RW kami muncul saldo yang lumayan dari hasil dikumpulkan dari lebihnya uang IPL warga. Itu ada sekitar kurang lebih totali dengan beberapa tempat pos dana yang ada itu sekitar 340 juta rupiah. Oh, cukup besar. Ya, jadi sampai ada sesepuh kami dan warga berkata, wah, di bawah kepemimpinan Dr. Johan RW kita sugih ya, kaya, cukup punya banyak uang. Tapi saya tidak foya-foyakan, tidak semena-mena. Bahkan saya membangun satu gate otomatis di lingkungan yang sudah dikerjakan oleh banyak pendahulu saya, gagal terus. Bahkan ketika saya buat konsep ini, ada beberapa ketua RT dan warga datang ke saya dan berkata, Dr. Johan, jangan teruskan. Pasti gagal, nanti nama Bapak jelek. Semakin dibegitukan, ya, saya semakin tertantang. Kenapa? Karena saya merasa inilah tugas yang dipercayakan oleh warga kepada saya untuk menciptakan lingkungan yang asli, tertib, aman, dan suatu pembangunan yang berkesinambungan. Jadi saya bangun, tidak saya minta uang 1 rupiah pun dari warga, saya pakai dari kas yang ada. Dan akhirnya hari ini berhasil saya bangun. Kenapa? Karena tiba-tiba saya dapat pertolongan. Ya, seorang warga kami melihat cara kerja saya, dia berkata, saya mau bantu. Ketika dia berkata, saya mau bantu, saya pergi periksa, ternyata salah satu warga saya ini lulusan Jerman. Otaknya canggih, bahkan bisa membuat konsep motor biasa jadi motor listrik, dan orang yang nggak pernah mau terlibat dalam kepengurusan RT RW tiba-tiba ketemu saya dan berkata siap bantu, dan saya bangun gate otomatis di lingkungan kami, dan biayanya cukup murah dan maintenance-nya cukup dijagai oleh warga kami sendiri yang sekarang menjadi staf RW saya. Jadi saya percaya semuanya berangkat dari diri kita. Kemudian yang kedua, parameternya adalah orang lain, orang-orang sekitar kita. Ada banyak kekeliruan ya Pak Dading dan juga semua Somer Way of Life. Ada banyak orang mengejar sesuatu menurut mimpi orang lain. Ya, jadi banyak orang mungkin juga, mohon maaf, mungkin saya keliru, tapi dari hasil yang mengecewakan dari apa yang Pak Dading pertanyakan itu, ada banyak rakyat yang juga terluka dan kecewa. Kenapa? Mungkin banyak rekan-rekan kita, saudara-saudara kita ya, bangsa kita mau jadi pejabat itu karena melihat orang lain punya mimpi. Enak ya jadi pejabat, dikawal loh, punya jalur khusus loh dan selalu enak loh, duitnya banyak loh ya. Nah ini sesuatu yang tidak murni seperti ini pasti hasilnya akan buruk dan mengecewakan. Jadi kalau tadi menjawab pertanyaan Pak Dading, apakah mereka bahagia? Itu kembali pada diri mereka sendiri. Kalau kita kembali pada diri kita, ukuran kebahagiaan itu adalah diri kita, orang lain, dan cakupan yang lebih luas adalah nation dan nation, totally bangsa-bangsa. Kalau kita mencapai prestasi seperti ini, maka baru kita bisa menyandang sebagai putra bangsa yang berbakti dan hidupnya bermanfaat bagi bangsa dan negara. Saya percaya ini yang disebut pengabdian. Karena yang saya terapkan sebagai ketua RW adalah sebagai pelayan.
bukan sebagai bos atau sebagai orang yang cari kesempatan. Pelayan membawa dirinya melayani, dan karena saya tahu uang itu ada godaannya, saya memilih tidak eksis di keuangan. Jadi saya tidak masuk di dalam keuangannya. Jadi saya serahkan ke sekretaris dan keuangan saya hanya otorisasi melihat apa pengeluarannya, laporannya, dan semua keputusan saya selalu libatkan dalam koridor kerukunan dengan ketua RT dan RW ini sebagai suatu kesinambungan bahwa ini untuk warga, lingkungan, dari warga ya. Dan memang satu pernyataan dari Bung Iwan Fals itu harus hari ini kita terima ya Pak Dading ya, Sobat Adi ya. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Ya, oke. Ini waktu kita sebenarnya sudah habis. Tapi, sudah habis ya. Tapi ada Pak Dendi yang mungkin sekaligus menjadi closing ya Pak Dr. Johan ya. Pak Dendi di Surabaya ini pasangan muda yang memiliki anak yang baru umurnya setahun. Saya ingin anak saya jadi anak sukses. Strategi sederhana seperti apa yang harus saya lakukan? Itu pertanyaan Pak Dendi. Mungkin ini juga cocok untuk sebagai closing statement dari talk show kita di episode ketiga ini. Monggo silakan. Pak Dendi, Pak Dadi. Pak Dendi ya. Sorry. Ya, Pak Dendi di Surabaya. Ya, Pak Dendi, izin saya menjawab dengan bahasa yang enak pagi ini supaya menghangatkan kopi dan teh di rumah. Ya. Kata Dendi itu kan Raden Trendy. Ya, kalau ingin menciptakan anak, ingin bawa anak memiliki strategi membuat garis keturunan jadi orang hebat, kita bisa memulainya dari diri kita. Ya, jadilah seorang Raden, orang yang punya attitude manner yang ningrat. Kalau kita sudah menjadi contoh, otomatis anak-anak kita akan mengikuti kita. Ya, saya pernah sampaikan bahwa ketiga anak saya belum pacaran sampai kehidupan hari ini sarjana, bukan berarti tidak laku, justru banyak dikejar oleh lawan jenisnya. Justru mereka memilih untuk integritas, mengejar mimpinya. Kenapa? Karena masalah berkeluarga itu cuma semudah membalikkan tangan. Kenapa? Begitu I love you ya, besok sudah urusannya pelaminan, dan besok urusannya bukan tambah baik kalau mereka tidak siap. Jadi saya percaya Pak Dendi, jadikanlah keningratan hidup kita ini sebagai sahabat bagi anak-anak kita. Kita jadikan anak-anak kita itu bukan sebatas anak yang kita otoriterkan, kita paksa, tapi ajarkan mereka pengertian sejak kecilnya. Bahkan anak-anak saya sejak masa SMP saya sudah ajarkan manajemen keuangan. Uang-uang sekolah, uang-uang kuliah mereka saya bagikan setiap bulan. Saya berkata, Papa ingin kalian kelola keuangan. Kalau kamu tidak bisa kelola, kamu tidak sekolah, kamu habiskan, kamu sendiri yang susah. Sampai hari ini berarti mereka berhasil. Kenapa? Karena mereka sudah diwisuda. Berarti keuangannya bersih. Aman, lancar. Saya percaya manusia Indonesia akan menjadi pejabat yang hebat. Garis keturunan yang ada, anak-anak kita yang akan menjadi pejabat, orang-orang besar yang punya prestasi terbaik, punya nama terbaik, kehormatan terbaik. Kalau kita mulai didik mereka sejak awal dengan contoh dan keteladanan, dan kemudian kita bimbing mereka punya kepercayaan bisa memanage keuangan sejak mereka masih kecil. Orang yang bisa korupsi itu karena orang yang melihat kesempatan dan tidak bisa menang atas dirinya. Orang bisa korupsi, kenapa Someradi? Karena uang lebih berharga daripada kebahagiaan hidupnya. Nah, itu dia. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Pertama Putra Johan, senang bisa kembali hadir, tapi ini ada pengumuman yang mungkin sedikit kurang menyenangkan untuk Somer Way of Life ya. Minggu depan yang pasti Way of Life tidak bisa tayang untuk tidak bisa siaran langsungnya di hari Sabtu, karena kebetulan Mercury juga punya kegiatan activity of air, dan Pak Dokter juga ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Betul. Sangat diupayakan nanti Dokter Johan akan hadir pada hari Jumat. Infonya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut ya Pak Dokter. Monggo sama Adi. Yang pasti hari ini kita sudah selesai. Terima kasih banyak Pak Dr. Johan. Sama Somer Adi, kita mau minta maaf kepada pemirsa yang Way of Life yang ternyata mau coba masuk telepon streaming, ternyata tadi ada gangguan. Ada dari beberapa kota provinsi yang lain juga ingin bergabung dengan kita. Sekali lagi mohon maaf karena gangguan teknis yang ada. Mungkin 1 minggu kalau kita break ini bisa dipakai tim Mercury untuk perbaiki streamingnya, karena sinyalnya tadi yang sempat terganggu.
Sekarang sudah lancar, mudah-mudahan nanti ke depannya akan lebih baik lagi. Iya, Terima kasih amin. Pak Dr. Iya. Johan. Dan Somer Way of Life, sampai di sini saya menemani Anda di talk show Way of Life kita untuk episode yang ketiga. Kita ketemu di talk show berikutnya. Sampai jumpa. Salam.